Shalom anak-anakku sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Hari ini kita beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik duduk yang baik. Mari kita bersaat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi "Ku masuki gerbangnya" sambil bangkit berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 23 dan 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Tuhan jodoh masa mengaki awan salah pembahe nanti atap kadang baru lagi jodoh. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah
kepada kami sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, kita akan membaca ayat bulanan kita yang terambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mari kita ulangi bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, ku menang, sambil bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Hari-harinya Tuhan. Marilah kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing untuk memperingati hari kenaikan-Mu ya Bapa ke surga. Tuhan, biarlah kami bisa menikmati, memahami, dan mengerti apa akan arti kenaikan-Mu ya Bapa. Sertai kami, lindungi kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Menceritakan tentang Nabi Elia naik ke surga. Adik-adik, kita akan mendengarkan ringkasan cerita dari Nabi Elia. Mari kita lihat video bagaimana kisah Nabi Elia dengan anak asuhnya Elisa yang selalu setia menemani Elia. Mari adik-adik duduk manis, kita dengar melihat video tentang Elia. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia, dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal. Tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betel dan Jericho memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya.
lalu memukulkan ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping, dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Tetapi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke surga dan dalam angin badai, dan Elisa mendapat melihatnya. Adik-adik sudah lihat tadi cerita tentang bagaimana Nabi Elia naik ke surga. Dia naik kereta kuda, dan Elisa melihat dari bawah bagaimana Elia naik ke atas surga. Adik-adik, siapa yang ingin naik ke atas surga? Semua nanti kita juga akan naik ke atas surga. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai Elia dan Elisa pada hari ini, mengajarkan mengenai kesetiaan. Kesetiaan bagaimana Elisa begitu setia menemani pelayanan Elia. Kemanapun dia pergi, Elisa selalu bersama-sama dengan Elia. Bahkan pada saat Elia akan terpergi ke rumah Tuhan ke surga, dia melihat Elisa masih meminta untuk berkat daripada Elia, dan dia ingin melihat Elia pergi ke surga. Adik-adik, hari ini Tuhan mengajarkan tentang kesetiaan. Adakah adik-adik tahu tentang kesetiaan? Ada yang tahu apa itu setia? Nah, Amang punya cerita tentang kesetiaan. Boleh adik-adik duduk yang manis, kita akan mendengarkan tentang kesetiaan. Di suatu daerah, hiduplah seekor kura-kura. Kura-kura jalannya pelan sekali. Dan seekor burung bangau. Mereka bersahabat di danau tersebut untuk mencari makan. Mereka sama-sama pergi mencari makan untuk kehidupan mereka. Pada suatu hari, danau tersebut menjadi kering dan tidak ada lagi makanan untuk mereka makan. Mereka kasihan. Bagaimana mereka harus mencari makan karena danaunya sudah kering. Adik-adik, akhirnya si burung bangau mempunyai ide bahwa dia akan pergi mencari danau yang lain agar mereka bisa hidup di sana. Tapi alangkah sedihnya karena kura-kura tidak bisa terbang, sehingga dia tidak bisa ikut pergi mencari makan. Akhirnya mereka berpikir bagaimana agar mereka berdua yang sudah lama setia mencari makan bisa bersama-sama pergi ke danau yang baru. Akhirnya adik-adik, si burung bangau ini punya ide. Dia bilang kepada kura-kura, "Hai kura-kura, mari kita pergi mencari makan dengan mencari danau yang masih ada airnya. Mari kamu naik ke punggung aku dan kita terbang." Wah, kura-kura, terima kasih bangau, kamu sudah menolong aku. Kamu adalah sahabatku yang paling setia. Adik-adik, akhirnya kura-kura itu pergi naik ke punggungnya burung bangau. Dan burung bangau tadi adik-adik
terbang mencari danau yang masih ada airnya, yang masih ada ikannya. Inilah mereka pergi dengan setia, walaupun di danau yang tadi sudah kering, mereka bersama-sama mencari tempat makan yang baru. Adik-adik, inilah arti daripada kesetiaan, bahwa kita harus setia dengan teman kita harus setia dengan orang tua kita harus setia dengan Tuhan Yesus, dan kita juga harus setia dengan saudara-saudara kita. Adik-adik, inilah yang diajarkan Tuhan tentang kesetiaan. Bagaimana kita setia. Pada saat ini adik-adik, kita bergereja karena hari apa? Karena hari ini bukan hari Minggu. Hari ini adalah hari Kamis. Adik-adik, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari adik-adik, siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ada yang tahu? Ya, kalau adik-adik belum tahu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, mari, Amang punya cerita kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita dengarkan adik-adik video tentang kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan setelah 40 hari lamanya, Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri ke banyak orang. Akhirnya di bukit di Galilea, Yesus naik ke surga disaksikan banyak orang. Tapi tunggu, kenapa Yesus harus naik ke surga? Coba bayangkan jika Tuhan masih ada bersama kita zaman ini. Dia bisa menjadi superhero yang memberantas kejahatan, terorisme, korupsi, dan terus memberitakan Injil sehingga semua orang akan percaya kepada dia. Jadi, kenapa harus ke surga? Alasan pertama mengapa Yesus harus ke surga adalah karena dia pekerjaannya di muka bumi telah selesai. Dia telah melakukan pelayanan memberitakan Injil, berkhotbah, melakukan mukjizat, hingga akhirnya dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Dan karena pekerjaannya telah selesai, dia harus kembali ke asalnya. Dan Yesus bukan berasal dari bumi. Ia berasal dari surga, di mana dia duduk di tahtanya, dipuji dan disembah. Yesus pun ke surga karena dia harus menyediakan tempat bagi kita di sana. Artinya juga dia di sana akan terus menjadi perantara kita kepada Allah Bapa, karena dia ingin kita semua bisa bersama-sama dia nantinya di kerajaan Allah. Yesus harus ke surga supaya Roh Penghibur atau Roh Kudus yang Ia telah janjikan turun ke bumi dan akan menyertai kita selama-lamanya. Alasan terakhir mengapa Yesus naik ke surga, agar kita yang menjadi superhero-nya di bumi. Adik-adik pasti ingat kata-kata terakhir Yesus sebelum naik ke surga? Dia ingin kita melanjutkan pelayanannya. Kita bisa menjadi superhero pembasmi kejahatan yang terus melakukan pekerjaan baik di muka bumi ini, agar melalui kita makin banyak orang yang mengenal Yesus. Dengan bantuan Roh Kudus yang terus menyertai, kita bisa terus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, hingga akan tiba masanya Yesus akan datang kembali. Iya, Ia akan datang kembali. Adik-adik sudah tahu tadi mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat untuk kita. Ya, salah satunya ada 5 mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik, setelah ibadah ini, nanti adik-adik boleh menulis di dalam suatu kertas, ya, dan buat gambar tentang Tuhan Yesus naik ke surga, dan tuliskan 5 alasan mengapa Yesus naik ke surga. Nah, nanti setelah itu, tugas itu difoto sama kakak-kakaknya, biar adik-adik melihat, ya, bahwa adik-adik punya kreasi dan adik-adik mengerti mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Oke adik-adik,
Itulah pelajaran kita hari ini. Kita belajar bagaimana tentang kesetiaan. Kita juga belajar bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga punya maksud-maksud tersendiri. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami pelajari hari ini, di mana kami belajar ya Tuhan tentang kesetiaan Elisa dan Elia ya Tuhan, di mana mereka begitu saling mengasihi. Ajarkan kami ya Tuhan untuk saling mengasihi dengan saudara-saudara kami, dengan orang tua kami, dengan terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kesetiaan ini ya Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucapkan syukur ya Tuhan kalau Tuhan mengingatkan kami akan kepergian-Mu ya Tuhan ke surga. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kami tempat untuk kami. Tuhan, biarlah semua pelajaran ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami yang anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi kehidupan kami ya Tuhan yang masih harus di rumah dan masih harus belajar di rumah, bermain di rumah. Biarlah Tuhan melindungi kami, menjagai kami, menjauhkan kami dari segala penyakit. Sertai kami semua ya Tuhan, sertai papa mama, kakak dan adik-adik kami semua, juga saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Horas, adik-adik, anak-anakku sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan, walaupun belum bisa beribadah di gereja, anak-anak harus tetap semangat, jaga kesehatan, belajar dari rumah, bermain di rumah,
dan jangan keluar. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Semangat!